Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kabar Anda luar biasa. Saya mengucap syukur, saya Jessica Abraham kembali bisa menyapa saudara di hari ini untuk sama-sama kita mempersiapkan hati merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan membahas satu sikap hati yang seringkali menjadi penghalang berkat dalam kehidupan kita. Karena itu kita mau memfokuskan pikiran kita berdoa agar dimanapun kita berada, Roh Kudus bisa menjamah hati kita sehingga penghalang berkat yaitu iri hati ini bisa dihilangkan dari dalam hati kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saya teringat ada kisah seorang bapak yang senang untuk menghiasi tamannya. Dan memang ternyata bapak ini mempunyai jempol yang hijau atau green thumb. Ini biasa istilah digunakan kepada orang-orang yang menanam sesuatu pasti jadi. Merawat tanaman pasti nantinya bertumbuh. Dan bapak ini merawat halamannya yang mungkin tidak terlalu besar. Dia tuangkan waktu, tenaga dia, passion dia untuk merawat taman ini. Dan dia melihat ternyata boleh juga ya tamannya walaupun kecil dirawat. Mulai ada bunga, dia mulai lihat juga ada beberapa pohon-pohon yang punya buah, buahnya mulai keluar. Dan dia merasa, wah ternyata nggak sia-sia ya apa yang dia lakukan selama ini membuahkan hasil, memberikan sesuatu yang terlihat indah. Sampai pada satu kali tiba-tiba pagar di sebelah rumahnya saudara itu rusak. Dan karena rusak, tetangganya yang punya pagar itu cabut pagarnya. Dan di situ dia baru menyadari ternyata dia punya tetangga yang punya pekarangan yang sangat luas. Dan dia juga ternyata merawat tamannya sehingga tamannya memiliki keindahan yang begitu luar biasa. Dia baru tahu ketika pagarnya sudah dicopot. Selama ini karena ada pagar tersebut dia hanya lihat bagian dia. Tetapi ketika dia melihat hal tersebut, ada satu hal yang berubah. Taman yang biasanya dia lihat indah, waktu yang dia biasa berikan untuk merawat taman yang kecil itu, sekarang terasa sepertinya tidak maksimal. Dia jauh lebih suka melihat taman dari tetangganya. Dia mulai membandingkan. Ada peribahasa yang bilang, rumput tetangga selalu lebih hijau. Dan inilah yang dia lihat. Sehingga seringkali ketika dia melihat tamannya sendiri, mulai terlihat negatifnya. Taman saya kecil. Ada beberapa bunga yang warnanya tidak ada dibandingkan dengan taman yang di sebelah. Dan betul, dia mulai malas merawat dan akhirnya tanaman yang dia miliki ini mulai rusak, mulai layu. Setelah itu dia menyadari, saya nggak boleh nih selalu melihat apa yang ada di tetangga sebelah. Karena yang tetangga sebelah itu bukan milik saya. Yang Tuhan berikan kepada saya rumah dengan pekarangan yang sebesar ini. Saya harus lakukan yang terbaik lagi. Akhirnya dia mengambil inisiatif, mengambil papan. Dia tutup pagar yang rusak, yang tidak diganti-ganti itu. Sehingga dia tidak bisa melihat lagi pekarangan dari tetangganya. Dan betul dia fokus lagi merawat rumahnya. Dia fokus merawat tamannya dan tamannya menjadi sesuatu yang baik. Dia melihat kembali ada keindahan yang dia bisa nikmati dari pekarangannya meskipun kecil. Dari kisah ini saya mau mengajak saudara untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan saudara sebetulnya sudah diberkati oleh Tuhan, apa yang kau kerjakan sudah membuahkan hasil. Dan sebetulnya hasilnya ini tidak sedikit. Kalau saudara bandingkan mungkin dengan apa yang saudara miliki beberapa tahun lalu, entah itu berupa tanggung jawab, kesempatan, networking, saudara lihat ternyata semuanya bertambah dan bertumbuh. Tetapi hati-hati, ketika kita melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan dan kita mulai membandingkannya dengan kehidupan orang lain, seringkali fokus kita jadi berubah. Kita jadi merasa tidak cukup. Ini yang kita sebut sebagai sikap iri hati. Secara sederhana, iri hati ini adalah ketika kita senang melihat orang lain susah, tapi susah waktu lihat orang lain senang. Saudara, hari ini boleh jujur di hadapan Tuhan. Adakah satu atau dua orang di mana saudara senang melihat orang itu susah?
Tetapi saudara susah ketika melihat orang itu senang. Mungkin tidak semua orang, mungkin hanya ada satu atau dua individu. Saudara, walaupun hanya satu atau dua, jangan buka celah kepada iblis. Karena di dalam kehidupan kita, kalau kita mau merasakan maksimal berkat Tuhan, bukan masalah besarannya, tapi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, kita harus tidak boleh punya perasaan iri kepada orang lain. Saya teringat ada kisah lain, seorang malaikat mendatangi seorang bapak, dia mau mengabulkan permintaan apapun yang bapak ini berikan. Tetapi ada satu syarat, dikatakan, Pak, Bapak boleh minta apa aja, tapi orang yang Bapak kurang suka, saya tahu nih, Pak Budi, dia itu apapun yang Bapak minta, dia akan mendapatkan 2 kali lipat. Jadi kalau Bapak minta uang 1 juta, Pak Budi akan dapat 2 kali lipat, 2 juta. Kalau Bapak minta mobil 1, Pak Budi akan dapat 2 kali lipat, 2 mobil. Saya kasih kesempatan ya, kata malaikat ini, besok saya akan datang lagi. Saudara tahu bapak itu tadi semalaman gak bisa tidur. Dia memikirkan, aduh apa yang saya harus minta. Dia mulai memikirkan hal yang indah-indah. Wah, saya mau minta apa ya, 1 rumah. Aduh, tapi begitu ingat. Kalau saya punya 1 rumah, berarti Pak Budi dapat 2. Kalau saya punya 1 mobil, berarti Pak Budi dapat 2. Dia tidak bisa tahan, saudara, melihat saingannya Pak Budi, orang yang dia tidak terlalu suka, diberkati lebih dari dia. Ini iri hati. Karena itu ketika malaikat datang di pagi hari, saudara tahu apa yang dia minta? Bapak ini bilang, malaikat, butakanlah mata saya yang sebelah. Supaya apa? Pak Budi matanya dibutakan dua-duanya. Wah, bagaimana satu berkat yang harusnya dia terima menjadi satu kutuk yang dia mintakan kepada dirinya sendiri. Tentu ini hanya kisah, saudara. Tapi ini menunjukkan hati kita. Seringkali kita suka untuk diberkati, tapi kita tidak suka lihat orang lain mendapatkan berkat, apalagi lebih daripada berkat yang kita terima. Karena itu hari ini mintalah Roh Kudus untuk membongkar tempat-tempat kecil di dalam hati kita yang sering membuat kita membandingkan diri kita kepada orang lain. Entah itu dari keuangan kita, kesempatan, karir, mungkin anak, kesehatan, kemampuan untuk bangun relasi, apapun itu. Mari belajar untuk minta Roh Kudus membongkar hati kita. Sehingga benar dalam hati kita tidak ada lagi penghalang berkat, yaitu sikap iri hati. Kalau saya melihat di dalam Alkitab, saudara harus benar-benar menyadari dan mewaspadai iri hati ini. Karena di dalam Alkitab berkali-kali kita melihat benih dari dosa itu sebetulnya hal yang kecil, yaitu perasaan iri ketika seseorang membandingkan dirinya dengan orang lain. Pembunuhan yang pertama terjadi di dunia antara Kain yang membunuh Habel terjadi karena Habel bisa memberikan kepada Tuhan satu persembahan yang diterima. Tetapi Kain, dia tidak memberikan yang terbaik sehingga apa yang diberikannya tidak diterima Tuhan. Hatinya menjadi panas. Walaupun Tuhan, kalau saudara baca di kitab Kejadian, menegur bukan dengan perkataan yang kasar. Bahkan Tuhan mengingatkan, Kain hati-hati, dosa itu sudah mengintaimu. Tuhan sudah kasih peringatan, hati-hati, iri hati ini bisa membuat kamu melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Tapi Kain mengabaikan apa yang Tuhan katakan. Apa yang dilakukan oleh Kain? Dia mengambil batu untuk dia hantamkan kepada adiknya. Di ladang Habel kehilangan nyawanya karena Kain merasa iri hati karena persembahannya ditolak. Bagaimana dengan Saul dan Daud? Saudara, kalau lihat Saul itu adalah orang yang begitu luar biasa. Di dalam sejarah dia dicatatkan menjadi raja pertama di Israel. Orangnya begitu luar biasa, kemampuan berperang yang luar biasa. Tapi satu kali hatinya terusik. Karena ketika dia sedang diarak bersama dengan satu prajuritnya yang baru naik namanya Daud. Dia mendengar, oh Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Padahal kalau kita ingat sebetulnya Daud itu tunduk sekali kepada Saul. Mereka ada di tim yang sama.
Tapi entah mengapa Saul karena iri hatinya, dia tidak mau melihat Daud menjadi orang yang berpengaruh. Dia tutup segala jalan Daud. Bahkan sampai pada akhirnya kita melihat dalam firman Tuhan, Saul ditolak oleh Tuhan dan Daud yang diurapi Tuhan menggantikan Saul. Saudara-saudara Yusuf juga melakukan hal yang sama. Karena Yusuf dikasihi oleh ayahnya, Yakub, diberikan jubah yang maha indah. Ini membuat hati saudara-saudara Yusuf geram. Sehingga dia mau menghabisi Yusuf, menjual dia ke dalam orang-orang perbudakan. Yusuf yang masih muda harus mengalami hal-hal yang menyakitkan. Hanya karena iri hati. Firman Tuhan juga mengatakan, Yesus sekalipun ditukar, dijual, disalibkan karena orang-orang Farisi mulai iri terhadap apa yang Yesus lakukan. Iri hati ini seperti api kecil yang ketika dibiarkan ini akan membakar seluruh rumah kita. Karena itu perhatikan, mungkin hari ini di dalam hati saudara ada api kecil yang masih memercik. Sebelum itu menjadi dosa, mari kita padamkan. Mari kita belajar untuk melihat, adakah Habel di dalam kehidupan kita yang kita suka bandingkan diri kita terhadap dia. Adakah Daud yang membuat kita panas saat dia berhasil? Mari belajar dalam kehidupan ini. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, saya tidak mau membiarkan iri hati ini merusak berkat. Iri hati dengan mudah bisa membuat relasi yang baik menjadi rusak. Iri hati dengan mudah bisa mengubah keadaan yang bersukacita menjadi keadaan yang saudara bisa ratapi. Saudara lagi liburan ke Bali, sukacita, happy. Tapi begitu lihat Instagram orang, ada orang mungkin mainnya lebih jauh. Saudara bilang, aduh kok mainnya saya kurang jauh ya, terlalu dekat. Orang-orang mungkin pergi ke China, ke Amerika. Padahal sebetulnya ketika kita menikmati berkat Tuhan, ada sukacita yang kita dapatkan. Tapi kalau kita punya iri hati, kita bukannya bersyukur kepada apa yang Tuhan berikan kepada orang tersebut, tapi sukacita kita dicuri. Kita juga jadi buta akan berkat yang kita terima. Terima uang 1 juta ketika dibandingkan dengan yang dapat 10 juta. 1 juta rasanya tidak berarti. Kita dapat 10 juta, kita tahu teman kita dapat 100 juta. Kita bilang 10 juta rasanya tidak ada arti. Kita dapat 100 juta, teman kita dapat 1 miliar. Saudara bilang 100 juta tidak ada arti. Padahal dengan hati yang terbuka, berapapun yang kita dapat. Jangankan 1 juta, jangankan 500 ribu. Beberapa puluh ribu, ratus ribu pun kalau saudara terima dengan hati yang bersukacita. Saudara bilang Tuhan ini berkat-Mu. Saudara juga kalau iri hati jadi insecure. Merasa aduh kenapa ya saya hidupnya gini-gini aja. Jangan-jangan saudara bilang, udah kalau gitu saya nggak mau maksimal lagi. Saya nggak mau kerja dengan baik lagi. Saya mau kerja asal-asalan hanya karena iri hati. Dan jangan sampai iri hati membuka pintu dosa di dalam kehidupan kita. Karena itu bagaimana mengatasi iri hati? Amsal pasal yang keempat ayat 23 tadi memberikan kita jawabannya dengan singkat, padat, dan jelas. Iri hati adalah masalah hati kita. Ketika kita membiarkan ada hal yang lain lebih penting daripada Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita untuk mengatasi iri hati harus menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 tadi berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang tidak menjaga hatinya adalah orang yang akan redup hidupnya. Mukanya muram, tidak bersemangat, masa depannya sepertinya tidak lagi cerah. Tetapi orang yang menjaga hatinya, orang yang betul-betul percaya pada Tuhan dengan segenap hatinya. Dalam hidupnya, walaupun keadaannya sulit sekalipun, dia bisa tetap bersinar. Dia bisa tetap jadi orang benar. Dia bisa tetap jadi orang berkenan. Saya melihat ada beberapa prinsip yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk menjaga hatinya secara waspada tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ini terambil dari kitab Filipi. Dan Paulus menulis surat ini di dalam penjara dan bisa saja sebetulnya dia
ketika ada dalam penjara punya perasaan iri hati. Mungkin dia bisa bilang, kenapa saya yang hidup benar ini masuk penjara? Kenapa saya yang membela Yesus ini bukannya jadi orang kaya? Kenapa orang lain yang mungkin salah tapi kemudian bisa menikmati segala hal yang indah? Tapi Paulus di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun di kota Filipi menantikan ajalnya, apa yang mau dikatakan oleh kaisar tentang hidupnya. Paulus mengambil keputusan untuk tidak pernah membiarkan iri hati ini hidup di dalam hatinya. Ada beberapa hal yang akan kita lihat secara singkat. Prinsip yang tertulis di dalam Filipi ayat yang keempat sampai ke-13 pasalnya yang keempat. Kita akan lihat prinsip yang pertama. Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hal pertama yang membuat Rasul Paulus tidak mudah terjangkit iri hati. Dia mengetahui bahwa sukacita yang dia miliki, dia taruh di dalam Tuhan. Seringkali kita menaruh sukacita ini di dalam hal-hal yang sifatnya berubah-ubah. Saya bersukacita karena saya dapat pekerjaan. Ketika pekerjaannya hilang, saudara jadi tidak bersukacita. Saya bersukacita karena saya dapat promosi. Ketika saudara lihat temanmu yang baru masuk, yang dapat promosi lebih tinggi, yang dapat percepatan lebih luar biasa, membuat saudara tidak lagi bisa bersukacita. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan kita, belajar bersukacita senantiasa, artinya dalam segala situasi. Bagaimana kita bisa lakukan? Di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menerima sesuatu yang baik, yang walaupun mungkin tidak sebesar apa yang kita inginkan, kita melihat Tuhan menuntun hidup kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sampai sejauh ini masih menyertai kita. Berkat yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukanlah sekedar keuangan atau kesehatan. Tapi berkat yang terbaik adalah ketika Tuhan selalu bersama dengan kita. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat yang sama, hidup kita dipegangnya. Mungkin rasanya seperti jalannya berbelok-belok. Tapi Yesus sebagai Sang Gembala yang baik, Dia menuntun kita. Bahkan saat kita jatuh, Dia papah kita. Bukankah itu adalah berkat yang terindah yang kita bisa miliki? Karena itu, walaupun ada badai, pencobaan, dalam kehidupan ada masalah, percaya selama ada Tuhan, masih ada harapan. Karena itu belajar bersukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam keadaan. Yang kedua, saya melihat Rasul Paulus juga melakukan prinsip ini. Bukan hanya bersukacita dalam Tuhan, tetapi dia juga menyibukkan dirinya dengan berbuat baik. Di dalam Filipi 4 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya teringat ada sebuah komunitas yang begitu miskin di daerah Mizoram di India. Tetapi walaupun mereka miskin, hati mereka adalah hati yang besar. Mereka melakukan perbuatan yang baik sehingga mereka menyibukkan dirinya untuk tidak membandingkan diri mereka dengan orang lain. Mereka melakukan satu gerakan namanya segenggam beras. Ketika mereka memasak, dia akan mengambil segenggam beras lalu disisihkan untuk diberikan kepada gereja dan oleh gereja dijual kepada orang-orang yang miskin di bawah harga pasar. Saudara tahu mereka sudah lakukan ini lebih dari 3 generasi. Dan secara luar biasa Tuhan mengizinkan tempat ini menjadi tempat mengirim misionaris yang begitu luar biasa. Lewat rakyat Mizoram ada banyak orang, jiwa-jiwa yang dipulihkan. Mereka tidak hanya sekedar meratapi keadaan mereka, nasib mereka. Tapi mereka memiliki keputusan, saya mau berbuat baik. Ketika tangan kita berbuat baik, ketika mata kita sibuk mencari kesempatan di mana kita bisa berbuat baik, tidak ada lagi waktu untuk kita melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan orang sehingga kita tidak jadi iri hati. Orang-orang di Mizoram berkata, selagi masih ada yang saya bisa makan, masih ada yang saya bisa bagikan. Jadi dia hanya fokus setiap hari walaupun makan sederhana. Dia melihat saat dia terima berkat, dia mau membalikan berkat kepada Tuhan.
Saya melihat juga Rasul Paulus ketika ada dalam penjara, dia bukan sekedar meratapi dirinya, meratapi keadaannya. Tapi secara produktif Rasul Paulus menulis surat yang kita bisa baca sampai hari ini. Bahkan di dalam penjara sekalipun dia bisa mempertemukan orang, dia bisa membuat relasi yang rusak menjadi baik, dia bisa tetap mengencourage, memberikan nasihat, memberikan arahan-arahan kepada gereja-gereja yang ada. Dan ini menunjukkan bahwa seseorang yang hidupnya produktif, lihat talenta Tuhan dalam dirinya, mengembangkan talenta, tidak punya waktu lagi untuk iri hati. Karena itu belajar kalau hari-hari ini saudara punya banyak waktu scrolling Instagram, ngurusin hidup orang, mari tutuplah hal-hal tersebut. Buka mata saudara terhadap setiap kesempatan yang Tuhan bukakan sehingga saudara bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Lewat misi, dengan memberi, mendedikasikan diri kepada pelayan yang ada Tuhan berikan kepada kita. Memberi diri untuk menjangkau orang-orang di sekitar. Biarlah kebaikan hatimu, firman Tuhan bilang, diketahui oleh semua orang. Yang ketiga, firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Prinsip ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak iri hati dengan cara kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita, dan belajar mencukupkan diri. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Seringkali ketika kita melihat orang lain, kita jadi iri karena kita menghabiskan waktu kita memperhatikan kehidupan mereka. Saya melihat di akhir ini, apalagi ketika ada sosial media, hati kita rasanya dibuat lemah, semangat kita dibuat patah. Kenapa? Karena sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu kita lihat, setelah diupload ke sosial media ini jadi kita bisa lihat. Kalau saudara ingat, di masa-masa sebelum ada internet, sebelum ada sosial media, orang kaya itu sudah ada. Orang yang sangat kaya itu juga sudah ada. Tapi mungkin tidak terekspos. Sehingga tidak ada kesempatan untuk kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Saya melihat di zaman-zaman itu orang hanya bekerja, banting tulang, mengusahakan apa yang dia bisa tanpa perlu mengomentari orang lain. Tapi sekarang kebalikan saudara. Waktu digunakan banyak untuk scrolling, untuk lihat, mengomentari, nyinyir tentang keberhasilan orang lain. Sementara waktu itu kita habiskan untuk tidak pernah kita belajar mengembangkan diri kita. Saya tahu ada beberapa artis Indonesia yang kemudian dinyinyir karena berani atau mencoba untuk bisa go internasional. Dikatakan norak, dikatakan nggak tahu diri dan lain-lain. Tapi saya merasa setidaknya mereka mencoba. Mereka punya talenta, mereka mau kembangkan. Biasa memang komentator bola itu selalu lebih jago daripada pemain bola, saudara. Karena itu belajar untuk kita tidak jadi komentator. Belajar untuk betul terjun ke ladang, belajar main sepak bola. Karena apa yang dilakukan orang itu tidak semudah yang saudara pikirkan. Belajar untuk bukan mengomentari apa yang orang lain kerjakan. Tapi dalam waktu-waktu kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Doa, minta kepada Tuhan lewat permohonan dan ucapan syukur. Belajar untuk tidak khawatir. Daripada kita sibuk mengomentari orang lain, sibukkanlah diri kita menyusun daftar-daftar doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang saudara tidak bisa ubah dan hanya tangan Tuhan yang bisa mengubah. Biarkanlah saudara doa sehingga apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan saudara. Apa kehendaknya yang sempurna menjadi keinginan yang saudara mau lakukan dalam hidup saudara. Selain itu saya juga percaya Tuhan sebetulnya telah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Seringkali ada hal-hal yang kita inginkan yang sebetulnya tidak baik untuk diri kita sendiri, sehingga Tuhan tidak mengabulkannya. Tapi untuk hal-hal yang kita butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Karena itulah kita harus belajar mencukupkan dari apa yang Tuhan berikan.
Filipi 4 ayat yang ke-11 saya lanjutkan. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus bilang, "Kukatakan ini kepada kamu bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saya suka memperhatikan orang-orang yang datang ke buffet, makan all you can eat, semuanya boleh dimakan. Saya dikasih tahu oleh orang, nanti biar jangan rugi, kamu jangan makan nasi. Biar jangan rugi, kamu jangan minum, makannya daging aja yang banyak. Buat saya suka makan nasi, saudara. Saya suka makan sayur dan saat makan, kalau saya tidak minum, itu menyiksa sekali. Karena itu buat saya cukup, walaupun mungkin porsinya tidak sebanyak porsi orang lain, tapi saya merasa apa yang saya ambil itu cukup. Bukankah ini sesuatu hal yang lebih baik daripada saudara keluar dari tempat all you can eat, tidak bisa mencerna apa yang saudara makan? Saya pernah melihat, mohon maaf, ada orang yang makan all you can eat keluar tumpah semua, saudara. Karena begitu rakus, berusaha untuk menghabiskan apa yang sebetulnya dia tidak bisa makan. Mari karena itu belajar untuk mencukupkan diri kita. Berkat yang Tuhan kasih, belajar kita cukupkan. Ketika nanti kita memperbesar kapasitas kita, Tuhan yang akan menambahkan tanggung jawab. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang besar. Karena itu jangan cepat iri sama orang lain. Karena tanggung jawab dia mungkin besar, tapi kapasitas dia sudah Tuhan perbesar. Apa yang dia hadapi, bagaimana Tuhan mengikis dia, itu berbeda dengan proses yang saudara dapatkan. Karena itu hari ini mari, sama seperti orang yang berlari, mengikuti lomba lari, punya jalurnya masing-masing. Jangan lihat kanan kiri, tapi belajar mencukupkan diri akan apa yang saudara dapatkan dari Tuhan. Sehingga saudara bisa terus mengejar apa yang Tuhan inginkan. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana Rasul Paulus ini bisa tidak iri hati walaupun ada dalam kondisi yang sulit. Yang keempat, saya melihat terambil dari ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu." Bukan hanya Rasul Paulus bersukacita dalam Tuhan, dia berbuat baik. Dia berserah dan belajar mencukupkan diri. Tapi yang terakhir, dia juga bertekun dalam firman. Iri hati adalah perkara di dalam hati dan di dalam kepala kita. Kalau kita menjaga hati kita, kita juga perlu menjaga pikiran kita agar tidak mudah untuk digoyahkan. Jangan mudah untuk banyak mendengar hal-hal yang sifatnya negatif. Hati-hati dengan teman yang suka mengompori. Tapi belajar, dedikasikan hidupmu di dalam firman Tuhan. Saya melihat di akhir zaman ini ada orang yang mulai kepanasan lihat orang lain malah dikompori sama teman-temannya. Itu bukan pergaulan yang baik. Ketika ada orang yang berhasil, justru saudara harus termotivasi melihat kalau Tuhan bisa bekerja dalam hidup dia, saya juga mau dong Tuhan pakai. Bertekun dalam firman, baca banyak janji yang Tuhan sediakan buat saudara. Ketahuilah identitasmu, ketahuilah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Belajar untuk bisa meresponi segala situasi dari dalam firman Tuhan. Dan saya berdoa ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, hidup kita akan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada waktu untuk penghambat berkat, yaitu iri hati. Kiranya berkat firman Tuhan saudara terima dan saudara lakukan sehingga hidup saudara mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, hari ini kami mengucap syukur buat firman yang telah disampaikan. Kami percaya ini adalah firman yang tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman yang mengingatkan kami bahwa ketika kami membuka celah iri hati, ini bisa menjadi satu jalan di mana kami
Kalau kami tidak hati-hati, kami bisa terjelembab. Karena itu ya Roh Kudus, mampukanlah kami. Penuhkanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kasih Yesus memenuhkan hati kami sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk kami membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Karena kami tahu kami diciptakan unik. Kami ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Secara individu kami dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah kami juga mau mendedikasikan hidup kami buat Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk belajar setia dalam perkara-perkara yang kecil. Sehingga ketika kami menerima kepercayaan dan tanggung jawab, kami bisa melakukannya tanpa lalai. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan. Roh Kudus materaikan firman-Mu dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.